Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Nugroho hadir kembali di hadapan Mbak semuanya di hari Sabtu sore tanggal 3 April 2021 dalam Nina Nugroho Solutions episode ke-78. Wow, nggak terasa ya kita udah 78 episode nih Mbak semuanya. Nah, dalam kesempatan ini saya mau minta maaf nih untuk episode 77 kemarin Nina Nugroho Solutions tidak dapat di-upload di IGTV karena ada kesalahan teknis ya. Aduh, sayang banget ya. Baik, untuk Nina Nugroho Solutions episode 78 ini kita akan mengangkat tema apa nih Mbak? Temanya adalah investasi properti yang aman secara hukum. Siapa narasumbernya? Sebelum saya sampaikan siapa narasumbernya, seperti biasa saya mau kasih tahu Mbak semua di rumah para NN profesional. Pasti udah ada yang nanya-nanya nih pakai baju siapa Mbak Nina? Oke, saya kasih jawabannya ya Mbak semuanya. Sore hari ini saya pakai baju dari Nina Nugroho Store, the one and only brand busana muslimah yang mengkhususkan diri kepada busana kerja perempuan muslimah. Tuh, ini ada perpaduan dua buah warna. Tuh ya, warnanya cantik sekali untuk ke kantor. Kemudian ini ada detail op nasal-nya nih sedikit. Lalu ini juga tuh putihnya. Ada detail kalau saya biasa menyebutkannya ebek gitu ya. Kemudian ini kerahnya juga kerah baby. Seperti biasa ada kancing depan yang sangat busui friendly. Memang kita nggak mau karena pakai baju cantik atau pakai baju kerja yang formal, tapi Mbak semua jadi nggak bisa memberikan hak Ananda untuk tetap mendapatkan ASI. Tidak lupa juga ada manset di sini, double manset yang terdiri atas perpaduan dari warna bajunya tersebut yang bisa dibuka, kemudian bisa memudahkan Mbak semua untuk berwudu. Oke deh, wah luar biasa sekali. Saya kancing dulu ya mansetnya ya. Ya, silakan untuk koleksi-koleksi lainnya bisa dilihat di Nina Nugroho Store, baik melalui Instagram, Facebook, ataupun website. Di sana terdapat berbagai macam kategori busana kerja untuk bisa menjadi pilihan atau inspirasi Mbak dalam memilih busana kerja. Kategorinya apa aja Mbak? Ada shirt atasan seperti yang saya pakai, ada midi atasan agak pendek karena dipadankannya dengan skirt atau rok. Kemudian ada tunik untuk Mbak yang suka tampilannya agak panjang. Kemudian ada pie pants yang menyertai shirt ataupun tunik. Kita juga ada dress di sana, lengkap kan kategorinya. Jadi bagaimanapun gaya berbusana Mbak NN profesional semua bisa dilihat di Nina Nugroho Store ya. Baiklah, sore hari ini saya akan ditemani seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Isa Melisa. Wow, beliau adalah seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT Kota Depok. Educationsnya Master Degree Field of Study Law, Notary Grade High Merit 2000 sampai 2002. Wah, keren banget ya. Kenapa saya mengangkat tema ini sih, Mbak? Nih, saya kasih latar belakangnya dulu ya. Jadi saya tuh beberapa waktu lalu ngobrol-ngobrol, kemudian juga membaca berita ya bahwa ternyata perempuan itu banyak yang dalam tanda kutip ditipu gitu ya terkait investasi properti. Ditipunya tuh dengan cara apa sih? Dengan cara contohnya sebagai perempuan profesional muslimah kita kan pasti sudah memiliki income bulanan ya. Income bulanannya itu kemudian disisihkan untuk berinvestasi dengan cara contoh patungan investasi untuk pembelian sebuah apartemen atau patungan investasi untuk beli properti di daerah mana gitu kan. Nah, dijanjikan untuk dapat pengembalian dana dalam jangka waktu berapa lama atau dijanjikan untuk bisa mendapatkan unit apartemen atau properti yang dijanjikan tersebut dalam jangka waktu seberapa lama. Tapi dalam jangka waktu tersebut tidak ada nih Mbak kenyataannya. Nah, akhirnya para perempuan tersebut banyak menuntut atau mencari keadilan ke berbagai pihak tetapi sudah tidak bisa. Nah, atas dasar kenyataan ini maka dari itu kami Nina Nugroho Solutions ingin mengulik sebenarnya bagaimana sih cara investasi yang aman untuk
para perempuan apabila ingin berinvestasi. Kita akan tanya-tanya dengan Mbak Isa Melisa. Mbak Isa Melia, mohon maaf, beliau adalah seorang notaris nih ya. Insya Allah sudah bergabung bersama kami. Saya akan mengundang beliaunya untuk sama-sama. Halo, selamat sore Mbak. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ih, kok keren banget Mbak. Aku panggilnya Mbak apa Ibu ya? Kalau panggilnya enggak, boleh panggil Mbak. Kakak. Karena sekarang yang panggil saya Mbak. Oh gitu. Jadi apa panggilnya? Ibu Terserah saja. Oh, jangan baik. Ibu ya. Oh, jangan Ibu. Orang mana Ibu? Yang aslinya maksudnya? Biasa dipanggil apa gitu supaya nyaman nanti Nina manggilnya. Oh, saya biasanya dipanggil Mbak Isa atau Oh, baik. Suaranya agak putus-putus, Ibu. Ibu aja dia, Nina manggilnya dia biar enak. Iya, suaranya agak putus-putus, Bu. iya, kedengar. Nah, oke, sudah, oke. Iya, baik. Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Nina Nugroho Solutions episode 78. Duh, senang banget. Saya juga terima kasih udah diundang sama Mbak Nina ya. Iya, ini apa namanya? Kita sama-sama di Depok, Bu. Nina di Depok, Ibu di mana? Di Depok. Nanti ya, hampir ya. Ini. Oh, siap. Janjian di kemudian hari ya. Kita tidak mau memotong nih untuk waktunya sekarang. Ya. Baik. Iya. Bu, izin nanti kita akan ngobrol tentang investasi properti yang aman secara hukum nih. Mungkin sebelum kita masuk ke obrolan kita, Ibu mau menyapa para NN profesional semua yang di rumah, yang nonton. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih waktunya untuk semua sahabat, teman-teman, handai tolan, semua yang sedang menonton live ini. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isa Melia, notaris PPAT dari Kota Depok. Saya dada dulu. Itu sepertinya. Boleh sekali. Iya, banyak yang nge-wave itu, Bu. Ada beberapa. Ada yang ini familiar namanya ya, Bu ya? Ya. Wah, baik. Iya. Oh iya, saya juga mengingatkan para NN profesional semua, bagi yang sedang nonton gitu ya, jangan lupa untuk bertanya seputar tema. Temanya sore hari ini adalah investasi properti yang aman secara hukum. Silakan tulis, ketik di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya bacakan satu persatu pertanyaannya. Baik. Iya, Ibu. Gimana menurut pengamatan Bu Lia nih, seberapa besar sih minat wanita dalam berinvestasi di bidang properti nih, Bu? Sebetulnya kapasitas saya di sini kan sebagai notaris ya. Yeah. Tentunya saya kapasitasnya itu menganalisa dalam bidang hukum ya. Yeah. Tapi kalau secara umum ditanya seberapa besar minat wanita berinvestasi, tentunya kita harus memisahkan. Apakah properti yang dibeli itu suatu kebutuhan atau investasi? Karena kan berbeda ya. Pada saat seseorang wanita membeli rumah pertama kali misalnya, sebelumnya tidak punya rumah, tentunya itu kategorinya kebutuhan ya, bukan untuk investasi menurut saya ya. Kalau misalnya investasi sudah pasti ini merupakan rumah kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah itu satu ya. Terus kemudian yang kedua, perihal investasi di sini tentunya namanya investasi tentunya itu terkait dengan kegiatan penanaman modal yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari ya. Tentunya begitu ya pemahaman saya mengenai investasi. Logikanya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya seberapa besar minat wanita dalam berinvestasi di bidang properti, sepengalaman saya menjadi notaris dan PPAT selama ini ya, agak rendah ya, cenderung rendah.
Kenapa cenderung rendah? Ya mungkin karena faktor mindset ya, cenderung wanita kan biasanya konsumtif, ya enggak? Iya. Terus yang kedua, Kertas ya, Bu. iya, itu udah pasti. Yang kedua, Iya. karena investasi properti itu merupakan suatu investasi jangka panjang ya, yang sifatnya itu nggak bisa mendapatkan untung dalam waktu sebentar. Nah itu yang biasanya mempengaruhi seorang wanita berinvestasi dalam bidang properti itu. Jadi kalau ditanya seberapa minat wanita, sepertinya kalau dibandingkan dengan pria tentunya ya masih tergolong rendah menurut saya ya. Lebih rendah ya. Iya, betul. Iya, karena kan biasanya ya bukan urusan perempuan, investasi-investasi gitu ya, Bu ya. Ada mindset seperti itu gitu. Udah kita mah punya uang lebih buat beli apa yang kita mau. Iya, iya Bu. Akhir-akhir ini tuh saya mendengar gitu atau melihat, membaca gitu. Ada juga beberapa yang bercerita gitu Bu bahwa mereka sudah berinvestasi properti untuk pembelian, contohnya ya sebuah apartemen gitu kan, patungan nih ceritanya sama teman-temannya Bu gitu untuk memberikan down payment pembelian sebuah apartemen gitu ya, contohnya itu dijanjikan akan A, B, C gitu, tapinya di jangka waktu yang telah dijanjikan ya nggak ada kenyataannya tuh Bu. Jadi itulah kenapa jadi alasan buat Nina mengangkat tema ini gitu, karena memang perempuan tuh masih ya saking apa ya, nggak pedulian juga bukan, tapi bukan menjadi bagian dari apa yang harus mereka pikirkan kali ya, jadinya tuh nggak mencari tahu sebenarnya gimana sih cara berinvestasi properti yang aman gitu. Kalau misalnya menurut Ibu bagaimana nih Bu untuk supaya kita mempersiapkan diri, apa aja sih yang harus kita lihat kalau mau investasi nih Bu? Kalau dari sisi saya ya, kalau dari sisi saya yang digambarkan tadi permasalahannya tidak hanya dialami oleh wanita saja ya. Iya betul. Ya, banyak sekali dalam hal ini konsumen ya, konsumen dalam hal ini konsumen properti itu memang tidak semua yang mengalami seperti ini ya, tapi ada beberapa memang sebagian besar yang juga mengalami hal yang sama. Misalnya beberapa hal yang terkait dengan objek properti yang dibeli itu tidak diberikan atau diserahkan dalam waktu yang sesuai ditentukan ya. Tentunya di sini wanita, menurut saya kalau misalnya yang dilihat hanya wanita aja sepertinya kok meremehkan gender wanita gitu ya. Sebetulnya tidak wanita, secara umum itu konsumen memang posisinya itu agak cenderung tidak selamanya menjadi raja gitu ya. Tidak selamanya menjadi raja. Namun dalam kenyataannya juga tidak semua developer atau penjual itu nakal, tidak semua. Jadi tentunya sebelum membeli, tidak hanya wanita ya, secara umum konsumen properti tentunya harus saling memperhatikan isi poin-poin perjanjian, harus diteliti secara cermat. Nah, hal-hal itu yang membuat sesuatu investasi itu kita ambil atau tidak, gitu ya. Jadi tidak hanya kalau saya bilang karena wanita kurang cermat, nanti saya diomelin oleh wanita seluruh Indonesia ya, karena hal yang terjadi ini tidak hanya terhadap wanita saja, umumnya konsumen ya. Cuma memang dalam arti wanita itu cenderung agak lebih pasif dibandingkan dengan konsumen pria. Kenapa? Karena tadi saya bilang biasanya itu wanita membeli suatu properti itu kan karena dorongan suami atau misalnya dorongan dari lingkungan teman-teman yang mengajak membeli, kan seperti itu. Itu saja alasan kenapa kok wanita itu membeli properti, biasanya seperti itu. Iya, iya, baik Bu. Kemudian tadi disampaikan diperhatikan poin-poin dalam jual belinya. Itu poin-poin apa saja ya Bu yang perlu diperhatikan, yang kan itu biasanya panjang, banyak ya Bu ya pasal-pasalnya gitu kan. Kira-kira yang harus secara cermat gitu dilihat atau dibaca benar-benar tuh yang tentang apa tuh Bu? Biasanya itu konsumen pertama memang secara awam ya. Di sini tidak hanya wanita, tapi umumnya secara umum ya. Hampir seluruh konsumen itu kalau memang tidak mempunyai basic hukum ya, orang awam memang cenderung
membaca yang poin-poin pentingnya saja gitu kan. Padahal di dalam perjanjian itu panjang objeknya ya. Pertama menyangkut subjek, ya kan. Subjeknya developer atau penjualnya apakah orang yang berwenang bertindak, ya kan. Apakah si developer ini misalnya sudah mempunyai kuasa jual, bisa jadi kan sertifikatnya atau tanahnya milik si A gitu kan. Tapi si developer ini hanya perjanjian kerjasama, tentunya dia tidak punya kewenangan sebagai penjual. Nah, kalaupun dia muncul sebagai penjual, tentunya di situ kan harus jelas apakah yang bersangkutan itu sudah balik nama ke PT developernya, ataukah objeknya itu diberikan kepada developernya dalam bentuk kuasa jual, sehingga memberikan kewenangan kepada penjual developernya ya untuk menjual. Itu satu dalam hal sisi subjek. Yang kedua objek itu terhadap objek itu tanah itu ada yang bersertifikat, ada tanah yang belum bersertifikat. Kalau sudah bersertifikat tentunya gampang ya, bisa ditelusuri di kantor pertanahan. Ya kan, bisa dilakukan pengecekan sudah pasti sebelum melakukan penjualan dari pihak developernya. Kalau memang beritikat baik kan sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu, ya kan. Nah, tapi ada juga tanah-tanah objek yang belum bersertifikat, contohnya tanah-tanah girik, ya. Nah, itu tentunya ada proses panjang. Nah, yang di situ biasanya seorang konsumen itu kan tidak tahu ya, tidak disampaikan. Ada baik bertanya gitu. Ini alas haknya apa, objeknya apakah sudah bersertifikat atau belum bersertifikat. Kalau memang sudah bersertifikat, apakah masih atas nama pemilik sebelumnya ataukah sudah balik nama kepada developer, ya kan. Memang satu sisi kesannya kok kayaknya pembelinya cerewet gitu ya. Dulu saya dulu saya kadang-kadang menghadapi konsumen yang seperti itu, kayaknya ribet banget sih ini pembelinya gitu ya. Tapi setelah saya berada pada posisi konsumen, itu sesuatu hal wajar yang dia tanyakan karena dia ingin mencari tahu. Sebab untuk suatu properti tentunya kan dia harus mengeluarkan uang, ya kan. Dan semua itu harus diperhitungkan dengan resiko. Jadi sesuatu hal yang sifatnya detail itu ditanyakan saja. Tadi pertama subjek, yang kedua objek. Nah, terhadap objek ini ada kaitannya. Kalau misalnya disampaikan bahwa ini nanti langsung dilakukan pemecahan sertifikat, gitu kan tentunya gampang ya, mudah. Nah, tinggal diminta disebutkan di dalam perjanjiannya penyerahan sertifikatnya, dokumen legalitasnya paling lambat kapan. Minta dibunyikan di situ, karena banyak umumnya itu di perjanjian tidak dibunyikan. Nah, itu yang sering menghadapi sering yang dihadapi konsumen apabila tidak sesuai dengan yang disampaikan, dijanjikan, tidak punya dasar hukumnya. Kapan batas waktu penyerahan dokumennya, gitu kan? Itu satu. Terus yang hal lainnya adalah mengenai serah terima, terkait dengan serah terima objek yang tanahnya tidak bersertifikat, belum bersertifikat ya. Ini agak perlu waktu panjang karena ada beberapa klien saya ya yang tanahnya belum bersertifikat. Tentunya masih ada pengakuan hak yang dari kiri kemudian menjadi hak guna bangunan. Nah, tidak ada masalah karena memang perlu waktu, tapi setidaknya itu harus dibunyikan di dalam perjanjiannya, di dalam klausulnya bahwa ini harus dilakukan pengakuan hak dulu atau bagaimana dan akan diserahkan kepada konsumen atau kepada bank yang memberikan pinjaman kredit gitu ya. Paling lambat kapan, tidak ada masalah, minta dibunyikan, itu hak konsumen. Hak konsumen itu. Terus hal lainnya adalah terkait dengan serah terima fisik. Nah, kadang-kadang kan dijanjikan kan, fisiknya itu dijanjikan 6 bulan, nggak tahu sampai berapa tahun tidak jadi. Nah, dalam perjanjian itu konsumen berhak minta dibunyikan saja serah terima fisiknya itu kapan paling lambatnya. Jadi ada batas waktunya. Kira-kira kalau dia membunyikan di situ 12 bulan, is okay, 12 bulan. Setidaknya kalau sampai lewat 12 bulan ada hitam di atas putih yang memastikan bahwa ini berarti sudah lewat waktu, ada kecenderungan untuk suatu prestasi dari pihak developernya gitu ya. Nah, mengenai hal lainnya biasanya terkait dengan spek pembangunan. Misalnya spek pembangunannya lantainya marmer atau lantai keramik. Nah, itu biasanya macam-macam developer, ada yang dimuat dalam perjanjian pengikatan jual beli atau kadang-kadang ada yang dimuat merujuk pada brosur. Nah, poin-poin penting tadi itu bisa dimintakan oleh konsumen ya, mau pria maupun wanita,
terhadap suatu investasi properti. Itu kaitannya dengan sifatnya properti yang terkait dengan pembelian rumah ya, asumsinya ya, rumah atau apartemen ya. Iya. Ya lagi kalau misalnya itu, saya pernah beberapa kali menemukan wanita, wanitanya memang tangguh. Saya pernah ketemu ibu-ibu ini, investasi propertinya tuh enggak cuma rumah, tanah, dan itu tidak menggunakan sarana developer. Beliau beli putus gitu kan, hanya untuk investasi, nanti dijual kembali setahun kemudian. Nah, kenapa kok menguntungkan? Karena ada sebagian orang yang berpikir daripada menempatkan uang di bank, investasi dalam hal properti ini akan selalu naik terus. Nah, terhadap wanita-wanita yang punya sense of business ya, sense of business ya, karena nggak semua wanita tuh punya sense seperti itu, karena saya juga termasuk orang kurang punya sense seperti itu ya. Nah, itu memang cukup menggiurkan loh. Saya kenal seorang ibu itu dari yang beliau cuma punya toko kelontong 1 sampai punya objek itu investasi rumah 11. Wow. Nah, jadi beliau beli gitu kan ya, pinjam dari bank gitu kan. Nanti setahun lagi beliau jual lagi. Memang beliau punya sense of business-nya. Jadi jalan ya. Tapi kalau memang nggak punya sense of business juga nggak bisa dipaksakan ya seperti itu ya. Tapi setidak-tidaknya kalau misalnya investasi dalam bidang properti menurut saya tetap punya kesempatan menguntungkan yang lebih banyak. Sepanjang aman ya. Kalau tidak aman ya seperti tadi. Seperti itu. Nah, ada poin penting lagi ya selain perjanjian itu adalah fisik, Mbak. Jadi banyak orang ya pada saat perjanjian hitam di atas putih gitu kan, dibantu oleh notaris atau PPAT-nya nggak ada masalah, tapi fisiknya tidak dikuasai. Oh, misalnya ada sengketa di sana kan, bisa jadi itu. Iya kan, ada sengketa. Biasanya itu bisa terlihat dari fisik ya. Kalau misalnya suatu properti ya, bisnis properti biasanya developer tuh pasti akan memasang umbul-umbul di situ. Ya nggak penjor-penjor yang menarik perhatian pihak ketiga. Nah, sepanjang kalau tidak ada informasi dari pihak ketiga bahwa objek tanah tersebut tidak ada sengketa, berarti fisiknya memang telah dikuasai. Tapi kalau memang secara nyata dan secara fisik dilihat bahwa belum ada pematangan lahan, tidak ada kegiatan, tidak ada pasang umbul-umbul, ya wajib diwaspadai. Bisa jadi kan dia jual tanah yang ya mungkin sedang dijaminkan, bisa jadi kan. Apa ciri-cirinya kalau misalnya properti yang beritikat baik, tentunya dalam kegiatan sebelum melakukan penjualan tuh pasti melakukan proses-proses pendahuluan ya, seperti pematangan lahan, ya kan, merapikan tempat, dan itu selalu memancing perhatian pihak lain. Tentunya kan, kalau misalnya terjadi masalah pasti udah rame. Nah, biasanya itu indikasinya seperti itu. Itu saja. Jadi intinya dalam hal keamanan berinvestasi properti, pertama menurut saya itu adalah aspek yuridis ya. Jadi tadi itu legalitas yuridis itu baik dalam bentuk tanah bersertifikat atau tidak bersertifikat, itu yang pertama. Yang kedua adalah fisik harus dikuasai. Jadi itu berimbang, tidak bisa juga mengandalkan terhadap aspek yuridis saja, karena aspek yuridisnya dikuasai, misalnya bisa balik nama sertifikat, tapi misalnya fisiknya ada sengketa, ada overlap misalnya, ada pihak lain merasa turut memiliki, kan menjadi rugi. Jadi itu harus berimbang antara aspek yuridisnya juga dilakukan pengecekan pada kantor pertanahan atau pada kelurahan terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat, fisiknya juga harus dikuasai. Nah, poin ketiga tadi adalah harus cermat ya, tidak menjadi masalah wanita saja ini, masalah umum yang pria dan wanita umum ya Bu. Ya memang kelemahannya itu agak kurang cermat membaca poin-poin perjanjian. Nah, yang di situ yang biasanya tuh menjebak karena perjanjiannya mungkin banyak gitu kan, klausul-klausulnya. Saya yang nggak apa-apa lah agak cerewet sedikit, yang penting kan kita tahu ini resikonya apa. Nah, itu saja sepertinya yang bisa saya sampaikan. Iya Ibu. Kalau kan ya Bu, biasanya kan kita kalau tanda tangan perjanjian gitu ya, banyak nggak paham tuh Bu terkait dengan
isi perjanjian, mungkin juga apa yang kita tanda tangani, apa yang dibunyikan oleh notarisnya gitu. Kita boleh nggak sih Bu ada pendampingan gitu secara hukum gitu ya mungkin ya untuk ada yang menemani pada saat apa namanya penandatangan perjanjian sehingga bisa dicek terlebih dahulu gitu untuk apa-apa yang kita miss gitu kan kadang suka udah aduh nih banyak nih tanda tangan di sini tanda tangan sini tanda tangan gitu kan kita biasanya kan seperti itu ya Bu ininya apa settingannya gitu moodnya gitu pada saat udah berhadapan dengan bank ya kita siapa gitu kan ibaratnya kemudian berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar terus walaupun kita sebenarnya mau berinvestasi gitu properti ataupun bukan properti itu kayaknya tuh udah langsung di tek langsung di ini ya di direct gitu ya udah tanda tangan aja itu bisa nggak sih Bu kalau seperti itu Bu? Bisa banget ya, bisa banget. Saya beberapa kali di apa namanya pihak-pihak nasabah ya waktu itu terkait dengan klausul perjanjian yang sifatnya terkait dengan kredit perbankan. Kenapa kok saya bilang contohkan perbankan? Karena untuk perjanjian kredit perbankan itulah yang sifatnya baku dan banyak. Kalau untuk jual beli biasa yang tidak mengaitkan dalam hal ini dengan perbankan biasanya agak simpel ya karena kan perjanjian pengikatan jual beli biasa biasanya kan poinnya agak simpel gampang dicerna tapi kalau misalnya terkait dengan bank itu tebal dan ada waktunya sebentar nah itu sebabnya kan perlu ketelitian gitu kan nah tidak ada salahnya juga mengajak orang yang mungkin menurutnya paham dalam hal perjanjian diajak turut serta untuk memberi masukan menurut saya tidak ada masalah ya. Ada masalah itu. Ya. Baik. Untuk memilih orangnya siapapun yang kita percaya yang punya apa namanya kemampuan secara hukum gitu atau harus berdasarkan dari di mana surat tersebut ditandatangani gitu Bu. Dalam hal ini Biasanya. kalau misalnya yang bersangkutan membawa pihak lain, tentunya kan tidak punya kewenangan ya, hanya memberi saran ya. Bebas. Saya sih ya, bebas. Siapapun dia, apa teman, apa saudara, atau temannya notaris, atau pengacara, atau siapapun, bebas, tidak terkait dengan kedudukan, karena kan tidak punya kewenangan, hanya memberi masukan kepada, Memberi masukan ya. tidak punya kewenangan, paling hanya memberi masukan saja. Betul. Iya, apabila nih Bu sudah terjadi sebuah permasalahan gitu ya, kemudian kita ingin mencari keadilan ya dalam tanda kutip. Apa yang bisa dikonsultasikan customer gitu ya, konsumen dalam hal ini pertama-tama harus kemana dulu sih? Apakah bisa ke notaris dulu gitu Bu untuk klausulnya seperti ini, kemudian yang sudah terjadi seperti ini gitu, atau langsung lapor ke kepolisian gitu Bu misalnya? Biasanya stepnya seperti apa tuh Bu? Step ya, ada step-step. Jadi saya pernah mendapat keluhan nih, bahkan adik saya sendiri ya, mengalami hal yang sama, kurang lebih adik saya juga kebetulan wanita karir, mandiri. Nah itu kalau yang bersangkutan tuh investasi propertinya bukan investasi, tapi pembelian rumah pertama ya, kategori kebutuhan. Nah sebetulnya mau investasi, mau kebutuhan, sebetulnya standarnya sama-sama mengeluarkan uang, kan nggak ada yang mau rugi semua. Betul. Nah, Iya betul Bu. terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, tentu step pertama kita lihat. Kalau misalnya pembeliannya itu sifatnya pembayarannya cash ya, berarti ini terkait antara kedua belah pihak ya. Tentunya di sini dilibatkan adalah notaris atau PPAT-nya yang membuat perjanjian gitu kan, minta diberi masukan ini dalam perjanjian kemarin isinya apakah ada yang membackup konsumen atau bagaimana mencari celahnya gitu ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan pembelian atau investasinya itu mengikut sertakan pihak bank, tentunya ya datang dulu ke bank sana menanyakan gitu kan penyelesaian dokumennya bagaimana, karena tentunya kan setelah selesai tidak mungkin diserahkan kepada konsumen, diserahkan kepada bank, ya kan pastinya bertanya kepada bank penyelesaian sudah atau belum, karena ada jangka waktu ya, ada jangka waktu yang ditetapkan oleh bank biasanya yang harus diselesaikan penyerahan suatu dokumen objek tanahnya gitu ya. Nah poin ketiga, kalau sampai misalnya itu notaris dari pihak bank itu tidak bisa menyelesaikan, biasanya ada sarana di LKI
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, di situ mereka memberikan dan bisa mengakomodir segala hal yang terkait sifatnya yang merugikan konsumen ya. Nah, itu bisa diakomodir. Cuma memang dalam hal pelaksanaannya keputusan YLKI itu agak kurang menggigit ya, tidak punya kekuatan daya sita seperti pengadilan. Nah, itu yang kadang-kadang itu YLKI di sini hanya membantu mengakomodir, mempertemukan, menyelesaikan penyelesaian masalah itu antara kedua belah pihak. Yang menjadi masalah adalah ya kalau developernya itu beritikat baik ya, kadang-kadang ada yang lari, ya kan? Kadang-kadang ada yang telepon nggak bisa dihubungin, itu ada itu. Karena apa? Ada saya beberapa kali menemukan developer itu ternyata bangunannya itu tidak sesuai, ada yang ambruk segala macam gitu kan ya. Itu kalau semuanya itu kan mau dibikin perjanjian sebanyak apapun kembali ke etikat ya. Nah, kembali ke etikat, kalau etikat developernya itu baik tentunya kan memberikan solusi gitu kan. Tapi kalau memang etikatnya tidak baik ya disitulah biasanya itu kecenderungannya itu bangunan kadang-kadang itu tidak sesuai spek. Jadi ada hal yang memang juga masih diwaspadai apabila membeli properti. Sebaiknya pada saat pembangunan awal tuh sering-sering aja ditengok, ya kan? Itu ditengok, bisa kelihatan ini pakai cakar ayam atau enggak. Ada yang janjinya pakai cakar ayam ternyata enggak, habis itu ambruk. Nah, enggak harus ditengok juga, jangan terlalu percaya juga ya. Memang tidak semuanya developer seperti itu, tapi tidak ada salah juga untuk datang gitu kan ya. Nah, hal yang ketiga, kalau sudah memang tidak bisa menggunakan sarana tadi 1, 2, 3, artinya bank tidak bisa membantu, kemudian notaris juga tidak bisa membantu. Kenapa? Karena memang notaris di sini kan fungsinya hanya mencatatkan apa yang dimaui para pihak kan, dengan menandatangani para pihak dianggap setuju. Jadi kalau misalnya developernya nggak mau juga tidak bisa berbuat banyak, biasanya seperti itu. Nah, poin ketiga, kalau misalnya itu sampai YLKI juga tidak bisa berbuat, ya ada sarana lainnya, ya gunakan upaya hukum, ya bisa dilakukan gugatan perdata. Biasanya dalam gugatan perdata itu ya umumnya menuntutnya ya ganti rugi terkait dengan suatu kerugian ya. Tapi bisa juga dilakukan upaya hukum lain dalam hal pidana. Misalnya apa? Contohnya pasal penipuan. Unsur penipuan itu kan memberikan janji-janji palsu, itu bisa masuk kategori unsur-unsur dalam tindakan tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak properti yang memang punya itikat buruk. Menurut saya seperti itu. Iya, wah luar biasa. Duh, Tina sampai padahal ibu mertua, bapak mertua notaris nih Bu. Wow. Tapi untuk urusan ya. Siapa namanya? Sudah pensiun Pak Yudo Paripurno, Bu. Oh, iya ada nurun ya? Kenapa, Bu? Mbak Dina Iya. Iya, Keluarga beda, jurusannya beda. Keluarga suami itu semuanya hukum. Adik ipar juga international business, dia ngambil Bu di Leiden. Dia cuma karena suaminya diplomat jadi nggak melanjutkan. Tapinya nih saya, aduh kalau untuk urusan hukum mendingan bikin baju aja deh. Betul tadi yang Ibu desainer. Passionnya, iya betul. Udah bagus banget. Aduh, Masya Allah. Iya, Ibu izin menginvite penanya secara langsung untuk bertanya kepada Ibu. Silakan. Iya. Oh, oke. Sebelum ke penanya secara langsung, ada satu pertanyaan dulu dari Dewi Dendang. Izin Mbak Lia minta tipsnya cara aman berinvestasi properti. Apa aja sih yang perlu dipertimbangkan ketika kita dalam memutuskan untuk mengambil suatu penawaran? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya Bu, mau ditambahkan? Boleh, saya tambahkan ya. Sebetulnya ini agak melenceng dari kapasitas saya ya. Karena kan tadi saya bilang kapasitas saya kan di bidang legislasinya, hukumnya. Ya. Secara umum mungkin karena ada beberapa pengalaman tentunya terkait dalam langkah-langkah seseorang mengambil keputusan suatu investasi properti,
mungkin bisa saya tambahkan adalah pertama ada gium ya, biasanya lokasi, lokasi dan lokasi. Lokasi, lokasi dan lokasi. Kenapa? Tentunya nilai jual suatu properti dengan lokasi yang secara psikogeografis, secara psikososial itu biasanya ada analisanya. Kalau misalnya seorang developer itu sebelum melempar suatu properti, mereka biasanya melakukan tes pasar, setahu saya. Nah, di situ biasanya ada pertimbangan psikogeografis, psikososiologis gitu kan. Misalnya kisaran properti di sini nih cocoknya adalah untuk orang yang hanya bekerja di Jakarta, karena apa? Mungkin dekat tol, gitu kan. Itu ada faktor geografis mungkin hal-hal lainnya yang sifatnya oh ini dari pintu tol dekat atau ini terkait dengan objek sosial lainnya, misalnya sekolahan dekat. Nah, itu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, gitu kan. Itu nanti akan mendukung suatu nilai investasi tentunya ya. Terus yang kedua itu kalau misalnya dalam investasi itu adalah tidak ada salahnya mencari informasi terkait dengan peraturan tata kota. Kalau saya biasanya kebetulan suami saya orang yang agak mengerti gitu kan ya. Biasanya kami mencari tahu dulu untuk membeli suatu properti, sebelumnya itu kami akan melihat ke kantor wali kota, rencana tata ruang kota, apakah nanti di situ akan dijadikan tempat umum, apakah mau ada penggusuran. Nah, itu perlu jadi perhatian karena jangan sampai berinvestasi tahu-tahu pas sudah dibeli ternyata itu lahan hijau atau untuk daerah serapan air gitu kan, atau mungkin dalam tempo waktu yang beberapa tahun ke depan akan ada pelebaran jalan, tentunya kan menjadi bahan perhatian. Itu poin-poin penting yang menurut saya perlu diperhatikan ya, selain aspek yang tadi saya sampaikan mengenai legalitas itu sih. Iya, betul. Baik, sudah bisa invite ini secara langsung? Belum ya? Oke, baik Bu, saya bacakan pertanyaan yang lain Bu. Ya, pertanyaannya, Bu, kadang kalau orang awam sering banget terjadi kena tipu nih Bu, berkaitan dengan sertifikat yang double nomor katanya. Nah, itu bagaimana ya Bu, kekuatan hukumnya? Jadi memang saya juga pernah mengalami menemukan objek tanah yang sudah bersertifikat namun terjadi overlap. Overlap itu penumpuk. Jadi ada orang yang lebih dari satu subjek hukum merasa turut memiliki terhadap satu objek tanah ya. Di dalam pengalaman saya itu ada beberapa kali saya menemukan hal tersebut. Tapi sebetulnya dengan sistem kantor pertanahan sekarang tidak perlu khawatir ya. Dulu sebelum 2019 kantor pertanahan itu mewajibkan PPAT untuk melakukan pengecekan sertifikat. Ya, biasanya sebelum dilakukan jual beli sertifikatnya dicek. Namun pada saat itu yang dilakukan adalah pengecekan buku tanah. Jadi dalam satu sertifikat itu terdiri dari dua. Bagian depan buku tanah yang berisi subjek, kemudian objeknya luasnya sekian gitu kan. Nah, zaman dulu yang disesuaikan hanya subjeknya namanya dengan buku tanah sama enggak gitu kan, luasnya kelurahan mana itu. Nah, yang di bagian belakang surat ukurnya diabaikan dulu, sehingga banyak kasus-kasus pada saat yang tadi saya bilang aspek yuridisnya itu dilaksanakan, beralih haknya, namun fisiknya tidak bisa dikuasai karena ada pihak lain yang merasa turut menghaki terhadap memiliki terhadap objek tersebut. Namun sejak 2019 kantor pertanahan berubah. Jadi sistemnya dibalik, yang dulunya pengecekan itu dilaksanakan dengan buku tanah dulu yang disesuaikan, yang sekarang dilakukan adalah menyesuaikan dengan peta geo KKP plotting pada sistem pertanahan. Jadi sebelum melakukan pengecekan, sistemnya itu pada saat di input harus ada tanda validasinya, surat ukurnya sudah oke atau belum. Nah, jadi dibalik sekarang sama pemerintah. Yang dilakukan validasinya adalah surat ukur dulu bagian belakang. Kalau misalnya di dalam surat ukurnya di input ya, kemudian oh ini sertifikatnya lama, sebelum 2010, berarti wajib plotting fisik mungkin ya. Pada saat dilakukan plotting fisik, jadi plotting itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan
untuk memastikan titik koordinat apakah objek tersebut memang ada di situ gitu kan ya. Nah itu biasanya mereka membawa alat. Nah di situ biasanya disesuaikan. Oh ini lintang utara selatan berapa derajat. Nah itu posisinya di sini terpetakan di sistem. Oh ini punyanya si A. Tapi pada saat misalnya sertifikatnya ada, kemudian yang bersangkutan menunjuk objeknya misalnya di sana, kemudian petugas kantor pertanahannya melakukan plotting, kok yang muncul NIB-nya itu kok sertifikat lain. Nah, berarti ada indikasi sertifikatnya mungkin ada, tanahnya ada, tapi tidak di situ tempatnya. Karena maklum ya, pemetaan dulu kan yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan di zaman yang masih semua sudah manual. Kemudian apalagi di daerah-daerah kabupaten, itu kan pohon-pohon, biasanya batasnya pohon mangga, segala macam kan. Iya, kan? betul. Nah, itu faktornya yang membuat di tahun 2014 atau 2015 saya lupa menjadi tahun plotting nasional, sehingga dipetakan di sistem bahwa titik koordinat itu memastikan bahwa objek yang dibeli tanahnya memang berada di lokasi yang ditunjuk. Itu satu. Terus yang kedua, dipetakan di sana misalnya luasnya 100 meter. Pada saat pemeriksaan di sistemnya itu ternyata kok yang 100 meter tinggal 80. 20-nya ini adalah 20 meternya punya tetangga masuk ke tempat objek ini. Berarti ada indikasi overlap. Nah, ini yang tanahnya menumpuk. Nah, terhadap kegiatan validasi surat ukur yang ada hal-hal yang sifatnya terkait dengan objek tadi, semacam plottingnya tidak sesuai, lokasi tanahnya, kemudian adanya overlap, berbeda luas. Nah, itu harus dibetulkan dulu. Belangko surat ukurnya baru bisa dilakukan pengecekan. Jadi kalau yang zaman sekarang orang lebih tenang kalau sudah dilakukan pengecekan sertifikat itu udah pasti surat ukurnya aman, tidak terjadi overlap. Nah, pemerintah dalam hal ini kantor pertanahan mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian tadi. Banyak yang beli fisiknya itu nggak bisa dikuasai, tapi sertifikatnya beralih hak. Nah itu yang dihindarkan. Jadi sekarang lebih aman ya, karena tidak mungkin dilakukan pengecekan sertifikat apabila sertifikatnya itu surat ukurnya belum dilakukan validasi. Kalau sudah tervalidasi, udah bisa diinput, berarti sudah sesuai. Tapi kalau misalnya pada saat diinput tidak sesuai, nah itu ada beberapa faktor, apakah harus dilakukan plotting secara fisik, apakah pembetulan surat ukurnya yang tadinya 100 meter menjadi ternyata 80, kalau memang merasa betul-betul memiliki sejumlah luas yang ada, tentunya melibatkan sertifikat tanah sebelah, dibetulkan juga tanah sertifikatnya yang milik tetangga. Nah, hal-hal itu. Nah, jadi sekarang agak lebih tenang dengan sistem kantor pertanahan sekarang, menurut saya begitu, Mbak. Iya, betul. Ini apa namanya? Ya, beberapa step untuk customer sebenarnya konsumen sebenarnya sudah terlindungi ya Bu ya dari sini gitu, sudah diantisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan gitu ya Bu ya. Iya, itu luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, izin. Ini Nina seneng banget ngobrol banyak nih sama Ibu, kalau misalnya minta waktunya Ibu belum tentu pas nih ketemunya. Ini luar biasa sekali kesempatannya dan profesional semua kita bisa ngobrol-ngobrol nih sama Ibu. Baik, pertanyaan dari Ralin_Sakila_Najma, Bu. Assalamualaikum, izin bertanya Bu, terkait dengan bisnis properti, bagaimana jika tanah dan bangunan yang kita punya ternyata ada pihak lain yang mempunyai sertifikat induk? Nah, bagaimana step-step penyelesaiannya katanya Bu? Step-step penyelesaiannya ya. Jadi objek yang ada pihak yang turut memiliki itu tentunya harus dilakukan penelitian lebih lanjut ya. Dalam hal ini kapasitasnya itu kan kantor pertanahan ya. Tentunya PPAT ya, pejabat pembuat akta tanah, sebelum melakukan prosedur peralihan hak ada step-step wajib yang harus dilakukan. Tentunya itu mengacu pada peraturan mengenai PT pendaftaran tanah. Nah, di situ ditentukan bahwa seorang PPAT sebelum membuat suatu akte dipastikan harus melakukan pengecekan sertifikat, ya kan? Kalau dalam hal ini sertifikatnya itu sudah dilakukan pengecekan, berarti kapasitasnya tanggung jawabnya ada di kantor pertanahan. Nah, di sini terhadap objeknya jika sampai terbukti sebaliknya, ya kan, yang harus dilakukan adalah duduk bersama di kantor pertanahan. Nah, nanti di sana dianalisa di kantor pertanahan. Di situ kan ada buku tanah di kantor pertanahan itu. Jadi buku tanah itu memuat mengenai
semua histori mengenai tanah. Mulai tanah ini mungkin dari awalnya ada diperoleh dari persil, girik, kemudian ada sistem promenang, menjadi misalnya sertifikat, milik pertamanya siapa, kemudian beralih hak kepada siapa, itu semua termuat dalam namanya buku tanah. Nah, di situ diteliti, ditelaah. Nah, apakah dalam perolehannya yang pertama, ya, sudah sesuai pelaksanaan, gitu kan? Tapi kalau misalnya dalam kenyataannya, misalnya saya pernah menemukan soalnya ya kasus seperti itu. Jadi di zaman tahun sekitar 70-an, pada saat tanah-tanah dulu kan masih berstatus banyak yang tidak bersertifikat. Mungkin pada saat itu sistem peralihan haknya secara prona mungkin tidak maksimal ya. Nah, mestinya pada saat yang tanahnya itu belum bersertifikat, menjadi bersertifikat, tentunya kan surat giriknya atau petuknya atau persilnya itu kan harus dicabut, diambil kan di kelurahan. Nah, pada zaman itu ada beberapa yang kecolongan gitu loh. Jadi sertifikatnya dibalik nama kepada si A, mereka masih pegang surat persil dan giriknya itu. Nah, itulah oleh oknum yang kadang-kadang diperjualbelikan lagi kepada pihak lain. Nah, suatu saat beberapa tahun kemudian si A merasa memiliki berdasarkan sertifikat, ya kan? Si B memiliki berdasarkan girik itu. Nah, berarti kan potensi apa? Konflik kan? Dalam hal ini pertanahan itu setahu saya ada namanya bagian sengketa. Nah, pada saat di bagian sengketa itu biasanya itu dilakukan suatu sifatnya itu rekonsiliasi. Kalau para pihaknya itu mau datang hadir gitu kan. Nah, rekonsiliasi itu biasanya dari kantor pertanahan juga melibatkan aparat terkait, misalnya RT, RW, ya kan, lurah, babinsa. Nah, itu perlu disertakan karena apa? Mereka bertindak sebagai saksi yang menjelaskan histori tanah tersebut, siapa yang berhak gitu kan. Nah, dalam prakteknya jika memang ditemukan suatu memang kepastian ya bahwa peralihan haknya itu yang menjadi sertifikat itu ada kesalahan ya, itu bisa diajukan namanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi yang digugat adalah sertifikatnya untuk dibatalkan. Nah, itu biasanya. Tapi memang sepengalaman saya ya terhadap tanah-tanah offlet ini memang kemungkinan kecil diselesaikan itu hanya 10%, sisanya 90%. Karena apa? Karena melibatkan pihak-pihak lain yang sifatnya itu kadang-kadang tuh saksinya sudah tidak ada, ya kan? Lurahnya mungkin sudah pada saat yang dulu peralihan haknya itu dengan persil dan girik melalui lurah, pada saat itu lurahnya sudah meninggal, itu bisa jadi. Nah, sekarang itu memang ada kecenderungan seperti itu gitu loh. Nah, tapi dengan adanya suatu peraturan di kantor pertanahan sekarang, di mana sistem pengecekannya itu dibalik, hal seperti itu sepertinya bisa diakomodir ya. Tapi memang terhadap sistem pengecekan yang dulu memang ada kemungkinan yang seperti itu, karena yang beralih itu hanya aspek yuridisnya saja, bukan mengenai fisiknya. Itu sih menurut saya. Kalau sampai memang nggak bisa ketemu jalan keluar, ya pakai upaya hukum, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara seperti itu. Ya, tapi memang prosesnya kan panjang ya, tidak segampang itu membatalkan suatu keputusan dari pemerintah. Tentunya kan panjang, ya kan, nanti ada panggilan replik, duplik, jawaban segala macam. Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang itu akhirnya ya udah terima aja deh, karena apa, kelamaan gitu kan. Bilang kambing, bilang sapi, kenapa bolak-balik ke pengadilan, belum transport lagi segala macam. Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang, ada tuh klien saya itu membeli berapa 6,5 miliar dari 6 sertifikat gitu pada saat itu di 2013 sebelum adanya tahun plotting. Nah, itu sudah beralih semua ke PT, malah turun hak menjadi hak guna bangunan. Pada saat fisiknya mau dikuasai tidak bisa karena ada pihak lain malah yang datang juga merasa turut memiliki. Nah, dari kantor pertanahan pun kan juga tidak bisa sekonyong-konyong langsung datang, mereka juga perlu backup gitu kan. Nah, biasanya disertakan pihak-pihak ketiga ya, dari kelurahan, RT, RW, babinsa. Nah, kalau untuk mengkoordinasikan itu kan nggak gampang ya, untuk menghadirkan semuanya. Nah, itu yang biasanya tuh menjadi kendala terhadap tanah-tanah yang double sertifikat itu, double kepemilikan itu agak sulit diselesaikan permasalahan karena seperti itu, gitu. Kurang lebihnya. Wah, luar biasa ya. Ya,
Mudah-mudahan NN profesional semua nih nggak ada yang punya permasalahan tentang itu. Kalaupun ada, nih udah dikupas tuntas banget sama Ibu nih. Baik Bu, Bu izin satu pertanyaan lagi Bu. Bu, kan kalau developer punya sertifikat induk yang lalu di-split menjadi sertifikat turunannya. Setelah sertifikat tersplit, kekuatan hukum sertifikat induk bagaimana ya Bu katanya? Apakah ya itu Bu? Ya, jadi dalam hal kegiatan untuk pemecahan kafling split itu dipecah-pecah gitu ya. Tentunya kan yang besar dipecah menjadi di split menjadi beberapa kafling. Nah, bagaimana nasibnya terhadap yang induknya? Ya, yang induknya udah melebur, berarti kan melebur menjadi pecahan-pecahan. Pecahan-pecahan menjadi pecahan berapa luasnya sekian-sekian kan. Statusnya bagaimana? Sudah tidak ada lagi yang induk. Tapi biasanya dari kantor pertanahan pun tidak langsung untuk prosesnya itu tidak langsung di split itu langsung diterima. Mereka perlu biasanya history. Makanya PPAT biasanya dalam hal proses balik nama terkait dengan pecahan-pecahan mereka minta history baik dari developer atau dari PPAT ya yang menjelaskan historinya tadinya diperoleh dari tanah induk A yang luasnya sekian kemudian dipecah menjadi berapa kafling seperti itu. Nah, tapi terhadap induknya ya sudah lebur, sudah tidak ada lagi muncul menjadi pecahan-pecahan itu seperti itu. Sudah tidak ada gitu ya Bu, sudah tidak berkekuatan hukum. Baik, Ibu, satu lagi dari kami nih Bu, tipsnya nih untuk para perempuan yang ingin aman untuk berinvestasi, dalam hal ini adalah properti, apa nih Bu? Silakan monggo Bu. Kalau dari Secara dari hukumnya ya Bu ya? Dari sisi hukum tentu Dari tadi sisi ya. hukumnya. Ya. Kan itu pertama itu harus melakukan kalau saya biasanya itu mencari tahu dulu. Kita searching dulu kan developernya di internet ada nggak banyak tersandung masalah hukum biasanya itu ya. Saya selalu ngecek itu. Jadi bagaimana kondite kualifikasi dari developernya apakah ini developer baru atau tidak gitu kan. Nah, kelihatan tuh biasanya kalau memang ya agak player-player tuh biasanya kelihatan di situ ya. Tapi ya kadang nggak selalu juga, nggak kelihatan player juga ada yang seperti misalnya bertikat buruk ada, tapi memang tidak semuanya ya. Jadi nggak usah terlalu paranoid juga. Yang penting pastikan bahwa sebelum melakukan keputusan mengambil suatu properti ya, ditanyakan saja kepada developernya ini sertifikatnya bagaimana statusnya, apakah sudah bersertifikat tanahnya atau belum. Kalau memang sudah bersertifikat, diminta aja diperlihatkan. Biasanya ada banyak yang konsumen minta diperlihatkan kepada developer. Saya rasa ya suatu hal yang wajar ya, mau mengeluarkan uang mereka akan bertanya detail. Ya ditunjukkan kalau developernya beritikat baik kan pasti ditunjukkan ini sertifikatnya masih induk, nanti akan dipecah menjadi sekian atau akan dibalik nama ke developer dulu kan gitu. Nah, atau dijelaskan tanahnya masih belum bersertifikat, nanti masih ada proses pengakuan hak menjadi sertifikat, kami perlu waktu berapa lama gitu kan. Nah, oke. Terus yang kedua itu adalah yang perlu diperhatikan adalah dalam hal ini developernya kalau misalnya muncul sebagai penjual ya perlu dipertanyakan sudah balik nama belum kepada developer gitu kan. Belum, tapi kami pegang kuasa jual atau apa ya, biasanya itu selain kuasa menjual ada opsi lain, biasanya itu si pemiliknya datang, pemilik tanahnya datang untuk tanda tangan. Jadi saya jelaskan, oh ini loh pemilik tanahnya, ini developernya. Nah, jadi dari sisi notaris dan PPAT juga harus memastikan bahwa si penjual tersebut adalah orang yang berwenang bertindak sebagai penjual. Nah, itu di situ fungsinya PPAT ya. Kalau bikin akta misalnya yang bersangkutan itu tidak berwenang untuk menjual ya tentunya ya harus ditolak. Tentunya harus ditolak kan bisa dimintakan pembatalan atau batal demi hukum karena secara subjeknya aja sudah tidak memenuhi syarat untuk menjual kan tentunya nanti akibat hukumnya kan terhadap perjanjiannya kan seperti itu. Nah, poin-poin lainnya adalah perlu dicermatin apakah fisiknya itu dikuasai apa tidak, apakah sudah ada kegiatan pematangan lahan. Karena saya pernah itu ya, suatu developer besar, saya tidak menyebutkan namanya, pada saat yang bersangkutan sudah membayar
uang 800 juta, kemudian mau tanda tangan, tapi setelah 3 bulan itu juga tidak ada kegiatan apapun di sana, masih ditutup seng, tidak ada kegiatan fisik macam pematangan lahan, rumputnya masih tinggi, ya agak mencurigakan ya menurut saya ya, agak mencurigakan karena tentunya kalau misalnya developernya net kan pasti ada kegiatan. Nah itu dari segi-segi hukumnya. Yang poin ketiga tadi yang saya bilang lebih detail dan lebih cermat dalam membaca isi perjanjian, ya kan? Lebih cermat dalam membaca isi perjanjian. Nah, itu tuh poin penting yang perlu diperhatikan, bagaimana minta diakomodir supaya hak konsumennya itu dapat terlaksana. Misalnya janjinya penyerahan sertifikat dalam tempo 6 bulan. Nah, di situ minta di state dibunyikan. Sekiranya kalau sampai lewat 6 bulan, apa yang akan terjadi gitu kan? Karena ada beberapa developer yang mereka biasanya sudah terbiasa seperti itu, mereka tambahkan sendiri bahwa setelah 6 bulan jika si pihak developernya tidak bisa menyerahkan sertifikat, maka developernya bersedia dikenakan denda atau apa gitu. Ada komitmen-komitmen itu. Jadi itu biasanya unsur-unsur dalam perjanjian yang sifatnya syarat batal. Jadi ada syarat-syarat yang bisa membatalkan suatu perjanjian ya. Ya tidak terpenuhnya prestasi, apa yang dijanjikan tidak sesuai, kira-kira kalau lewat dari jangka waktu bagaimana solusinya. Nah itu biasanya wajib dimasukkan dalam suatu perjanjian karena ada suatu potensi perjanjian itu tidak selamanya berjalan sesuai seperti yang kita inginkan. Nah itulah perlunya syarat batal tadi, seperti itu kurang lebihnya Mbak Ina. Baik, saya sambil nulis Bu, jadi nunduk-nunduk. Iya, baik. Ibu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Aduh, penjelasannya luar biasa sekali. Bisa menjadi informasi nih untuk para NN profesional semua, Mbak-mbak yang mau berinvestasi. Secara hukum itu bagaimana sih kita harus berhati-hati dalam hal investasi, terutama yang kita bahas hari ini adalah tentang properti ya Ibu ya. Matur nuwun sangat Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Penjelasannya jelas, Masya Allah, luar biasa. Dari yang gelap nih nggak ngerti, kita sampai oh iya ternyata ada titik-titik terang yang kita bisa pahami nih dari penjelasan Ibu. Luar biasa sekali. Ya, Ibu ada yang mau di yang kurang berkenan atau misalnya ada yang kurang jelas ya karena maklumnya waktunya terbatas. Tapi ya kalau misalnya dibutuhkan nanti suatu saat kita di luar live ini dengan senang hati Mbak Nina kita bisa kontak-kontakan. Aduh, Masya Allah, dengan senang hati ya Ibu. Nina juga minta maaf ya Bu kalau ada salah-salah kurang-kurang. Oh, enggak. Diundang, kemudian bajunya bagus banget. Aduh, Baju Masya Allah. kayaknya bakal jadi langganan ya. Oh, Oh, ini iya. Oh, wah, tuh kan keren banget tuh. demi Profesional banget Bu kelihatannya Bu. Luar biasa. Iya, Ibu nanti langsung ke Nina aja, kita WA-WAan setelah ini Bu, kalau misalnya ada yang mau di ini ya Bu ya. Matur nuwun sangat Bu, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah, waktunya 1 jam nggak terasa kita ngobrol. Iya, sehat selalu Ibu. Iya. sampai ketemu, sehat, assalamualaikum. Sampai ketemu. Iya, waalaikumsalam. Iya. Ya, Masya Allah, tadi penjelasannya luar biasa sekali dengan narasumber kita sore hari ini, Ibu Isa Melia. Aduh, Nina, nih sampai saya menyebutkannya Nina ya, saya senang sekali ngobrol dengan beliau karena nggak pelit ilmu beliaunya tuh ya, benar-benar luar biasa menjelaskannya dari hulu ke hilir. Kita semua diberikan informasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan investasi properti yang aman secara hukum, dari sudut pandang hukumnya tuh seperti apa sih gitu. Saya senang banget nih karena beliau satu wilayah dengan saya nih, sama-sama di Depok nih, saya di Cibubur ya. Ya, untuk Mbak yang sudah bertanya tapi belum semuanya saya sebutkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena waktu juga sangat singkat ya, 1 jam ngobrol-ngobrol bersama beliau nggak terasa gitu ya, tapi insya Allah yang tadi dibahas sudah
mewakili dari apa yang menjadi kegelisahan atau yang bisa menjadi sumber ketidaktenangan kalau misalnya mbak-mbak para NN profesional semua mau berinvestasi properti nih. Dari sudut pandang hukumnya bagaimana sih? Tadi beliau sudah menyampaikan sebagai tips bagaimana untuk berinvestasi properti secara aman untuk secara hukumnya ya. Yang pertama itu harus mencari tahu developernya siapa, kondisinya gimana, kredibilitasnya gimana. Kemudian yang kedua, status tanahnya itu bagaimana, apakah sudah bersertifikat atau belum. Kemudian yang ketiga, apakah sertifikatnya itu sudah balik nama atau belum kepada developer, itu juga bisa ditanyakan. Kemudian apakah sudah ada kegiatan pematangan lahan, itu bisa dicek lagi ya ke lokasi yang kita beli. Kemudian yang kelima, lebih detail dan cermat nih dalam membaca isi perjanjian. Bisa juga minta diakomodir supaya hak konsumennya dibunyikan, kata Ibu tadi ya. Kemudian yang keenam adalah perlu perjanjian pembatalan itu nanti seperti apa. Itu biasanya ada di di dalam isinya. Baik, kepada Mbak semua yang sudah bertanya, terima kasih. Kemudian saya sekarang mengumumkan nih siapa pemenang episode 78, pemenang pertanyaan terbaik episode 78 di Nina Nugroho Solutions dengan tema investasi properti yang aman secara hukum dengan narasumber Ibu Isa Melia. Pemenangnya adalah Ralin_Sakila Najma dengan pertanyaan, Assalamualaikum, izin bertanya Bu, terkait dengan bisnis properti, bagaimana jika tanah dan bangunan yang kita punya, ternyata ada pihak lain yang mempunyai sertifikat induk, bagaimana step-step penyelesaiannya? Selamat ya kepada Ralin_Sakila_Najma. Kepada pemenang silakan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di dalam bio terdapat link yang bisa diklik untuk berkomunikasi dengan para sales advisor kami untuk kemudian bisa mendapatkan hadiahnya ya. Terima kasih kepada para NN profesional semua yang sudah nonton Nina Nugroho Solution sore hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya membawakan acara Nina Nugroho Solutions ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Apabila ada teman-teman atau para mbak semua NN profesional yang mau tahu nih ngecek koleksi busana kerjanya, silakan datangi Nina Nugroho Store ya. Jangan lupa 3M-nya Mbak sebelum kita berpisah. Silakan Mbak rajin-rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker, dan juga satu lagi mencuci tangan, memakai masker, dan apa yo? Di sini nggak ada yang hafal. Oke, menjaga jarak ya Mbak semuanya. Di sini yang menemani saya ada beberapa orang. Ayo, sengaja satu lagi apa ya? Ya, baik. Terima kasih NN profesional semua sudah hadir bersama saya. Saya Nina Nugroho, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Dadah.